Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sari dari kelas Arsitektur Islam dengan dosen Bu Supriyani STMT. Latar belakang Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di permukaan bumi ini karena memang di dalam ajaran Islam itu tersendiri menuntut kepada orang lain memeluk agama Islam untuk menyebarkannya kepada umat-umat yang lainnya. Di dalam Islam pun ajarannya mudah dimengerti sesuai rasional dan juga banyak bukti bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Maka orang Islam yang berakhlak baik dimudahkan dalam penyebaran agar penduduk sekitar yang non-muslim mau menerima atau mengikuti dan masuk agama Islam. Kedua itu pra-arsitektur Islam di Indonesia. Dapat kita lihat bangunan di Indonesia pada zaman dahulu terbuat dari bahan yang tidak tahan lama. Para ahli arsitektur tidak beruntung karena bahan-bahan hayati ini tidak dapat bertahan lama dalam iklim Indonesia. Bangunan-bangunan kuno yang masih bertahan yaitu pada bangunan yang terbuat dari bangunan batu. Di Indonesia terbangun pada akhir zaman prasejarah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Punden burandakari, batu, dan gentang lahan yang berkaitan untuk upacara dibangun pada lereng pegunungan. Lalu proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang dari Arab, Persia, Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hal itu menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit ramai dikunjungi orang, sehingga dapat berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dunia. Dari hubungan perdagangan tersebut, mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pedagang yang dapat dilihat dari bahasa berdagang yang dibawa maupun dari corak hidup. Untuk itu, banyak pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga budaya Islam dan agama lain dapat mudah disebarkan di berbagai wilayah Indonesia melalui pendekatan budaya. Kedua, perkembangan Islam di Nusantara. Bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam, pulau kebudayaan Islam di Indonesia, unsur kebudayaan Islam itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan Indonesia tanpa menghilangkan kepribadian, sehingga lahirlah kebudayaan baru yang merupakan akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam. Akulturasi budaya Indonesia dan Islam itu cukup mencukup unsur kebudayaan Hindu-Buddha, arsitektur masjid dan menara. Pengertian masjid secara etimologi, masjid berarti tempat sujud atau tempat orang bersembah. Dan menurut syarat dan rukun yang telah dituntun oleh Islam, sedangkan menurut sebuah hadis Islam sendiri, masjid adalah setiap jengkal tanah di atas permukaan bumi ini. Dari dua penjelasan di atas mengenai definisi tentang masjid dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian masjid adalah semua tempat yang ada di muka bumi yang tidak terbatas dapat digunakan oleh orang muslim untuk melaksanakan sholat atau sembahyang sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh Islam. Ciri khas masjid Indonesia. Untuk universal kebudayaan Islam, terutama elemen kubah, minaret, kelengkungan, dan kaligrafi telah menyatukan tampilan arsitektur masjid seakan menjadi sama corak. Kubah lengkung, kaligrafi, dan mimbar bukan benda-benda suci yang perlu diistimewakan. Beberapa ciri khas masjid Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama itu, atap adalah salah satu elemen terpenting masjid di Jawa. Bentuk atap tujuk yang kerap disebut sebagai konstruksi atap berbentuk piramid, memesut yang meringkat tingkat, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu karakteristik masjid tradisional. Bangunan masjid tradisional Jawa kebanyakan menggunakan struktur atap tajuk yang secara
inheren memiliki ruang pusat di antara 4 sakaguru atau 4 kolom utama. Ruang tersebut, ruang terpusat dan ruang yang berada di belakangnya biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Namun untuk bangunan masjid menggunakan ruang sehari-hari telah mengalahkan makna simbolis aslinya. Filosofi atap tajuk disosiasikan sebagai jamaah yang bertumpuk-tumpuk memadati masjid untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, maskura. Maskura adalah ruang khusus tempat sholat raja atau sultan pada sebuah masjid. Ruangan ini biasanya merupakan kelengkapan dari masjid kerajaan. Terletak di ruang utama. Keberadaan maksura antara lain dimaksudkan untuk menjaga keamanan pengusaha apabila berkenan hadir untuk melakukan sholat. Yang ketiga, beduk. Beduk merupakan alat musik tabuh seperti gendang yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual, keagamaan, maupun politik. Di Indonesia, sebuah beduk bisa dibunyikan untuk memberitahukan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Selanjutnya, menara masjid. Menara masjid merupakan sebuah bangunan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan atau ajakan yang menunaikan ibadah sholat. Pada awal perkembangannya, seiring dengan perkembangannya waktu, menara masjid berasal dari bahasa Arab, masdana dan mi'dana, yang berarti tempat menyuarakan azan, dan sauma'ah yang berarti ruangan. Dalam bangunan masjid sendiri, bangunan menara bukan suatu hal yang wajib ada. Berikut merupakan contoh-contoh masjid yang memiliki menara di Indonesia. Check it out. Berikut merupakan contoh-contoh masjid yang memiliki menara di Indonesia. Pertama, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Masjid Sultan Suransyah, Menara Kudus, masjid yang terletak di Kota Kudus, Jawa Tengah, dibangun pada 1956 Hijriah. Masjid ini terkenal dengan menaranya yang unik, yang merupakan bagian dari kompleks makam Sunan Kudus. Menara ini pada dasarnya meniru bangunan Candi Saman Majapahit yang terdiri dari kaki dan tubuh bangunan yang berjenjang beserta berlepit-lepit mendatar sebagai batas. Bagian dinding menara tersebut dari material batu bata, sementara bagian atas menara terbentuk atap tumbang dengan konstruksi kayu. Hiasan bidang meskipun sudah disamarkan masih banyak seperti bekas-bekas hiasan pada bangunan candi. Yang kedua, Masjid Agung Banten. Masjid ini termasuk salah satu yang tertua di Jawa. Masjid yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 terletak di sisi alun-alun dan di sebelah utama keraton. Menara Masjid Agung Banten berbentuk mercusuar dengan gaya Eropa yang tampak kurang serasi dengan bangunan masjidnya. Awalnya sebelum difungsikan sebagai menara masjid, menara ini digunakan sebagai menara rambu dan pengintai untuk pelabuhan Banten yang kerap menjadi sasaran serangan oleh kekuatan Eropa sebagai rival Belanda. Menara ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucas Kardel, yang bekerja di kota pelabuhan itu pada abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, Masjid Sultan Suransyah. Masjid Sultan Suransyah atau Masjid Queen adalah sebuah masjid bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid dibangun di masa pemerintah Sultan Suransyah pada tahun 1526 sampai 1550. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid Queen merupakan salah satu dari 3 masjid tertua yang ada di kota Banjarmasin pada masa Mufti Jamaluddin Multi Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Tadi kau juga. Hah? Bung.